Nah, makanya roh ya lebih daripada arus listrik, dan itu sangat dirahasiakan Tuhan. Maka Allah sendiri mengatakan ketika ditanya yasalunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi, ketika mereka bertanya tentang roh, katakan roh adalah urusanku. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya. Assalamualaikum Pak Buya Syakur. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Jojo. Pak Afkar, saya singkat saja. Ya. Ada dua pertanyaan yang saya mau tanyakan, Bu ya. Pertama tadi bahwa di awal penjelasan roh itu memproklamirkan diri kepada jasad Ya. untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi pertanyaannya begini, Bu, ketika roh bisa atau berkompromi dengan jasad untuk kebaikan ya, bagaimana posisi tawar keduanya dalam artian siapa yang menjadi pengikut dan siapa yang menjadi leadernya, Bu ya? Ya, ya. Apakah rohnya, apakah jasadnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada bahwa Tuhan itu menciptakan manusia untuk mendampinginya dan menyediakan fasilitas beserta ujiannya. Apakah manusia bisa kembali ke sampingnya? Pertanyaannya begini, Bu ya, jika memang Tuhan menciptakan manusia agar dirinya kan kembali untuk menemani beliau nih pada saat. Nah, ketika itu Tuhan menciptakan manusia, tentunya ada kontrak kan, Bu ya. Nah, apakah ada peluang untuk merevisi atau mengamandemen kontrak itu? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya. Ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Iya, jadi badan kita ini ibaratnya kalau komputer tuh ada software, ada hardware. Software kita itu adalah perasaan, jiwa, angan-angan, ya, akal, logika, ya, sanubari, ya, visi dan misi dan sebagainya. Itu sifatnya software. Sedangkan otot, tulang, balung, ya, mata, panca indera ini namanya adalah hardware. Sebetulnya yang rusak itu adalah softwarenya sebetulnya. Kalau hardware jarang rusak kok. Yang sering gangguan kan, iya, yang buffering habis-habis itu kan hilangnya data itu kan bukan karena hardwarenya, karena softwarenya terganggu, terlalu banyak virus. Makanya kita sendiri supaya apa yang sudah diinstal, apa yang sudah direkam dalam memori jangan sampai hilang, jangan sampai overload, jangan sampai buffering yang nggak habis-habis. Ketika terjadi gangguan semacam itu, silakan nanya kepada ahli komputer. Itu sebabnya karena terlalu banyak virus yang masuk. Betul nggak? Gitu. Makanya perlu ada rutin dan periodik, ya, itu virus-virus kita bersihkan. Seperti itu juga jasad kita sebagai hardware. Jangan dikira Anda tidak berdosa karena Anda di rumah di kamar saja. Siapa bilang? Iya, kita bisa berselancar kemana-mana kok. Saya di dalam kamar saya bisa merantau ke Amerika, ke Jerman, ke Inggris, ke Mesir. Di kamar saja kok saya bisa. Ya, saya bisa baca koran Mesir itu, semua koran saya baca. Ya, ya kan, bagaimana kondisi sekarang di Libya, masih adakah perang saudara? Masih kita bisa lihat. Saya nggak jauh di sini kok, karena saya berselancar. Ya, akan tetapi ketika saya berselancarnya ke situs-situs yang tidak benar, yang salah, itu kan bawa virus, merusak. Nah, maka otak kita juga sama. Kamu mah tiap hari sembahyang, tiap hari kamu baca Quran dan sebagainya, tapi otakmu dipakai buat berselancar, mikirin istrinya orang, ngapain lo? Ngitungin padinya tetangga. Iya, dengan hasutnya, dengan dengkinya, dengan dendamnya, dengan kemarahannya dan sebagainya.
Itu kan dipakai berselancar ini. Nah kalau kita berselancar ke situs-situs yang jorok-jorok, kemasukan virus enggak? Jadi jangan salahkan ada orang yang hafal Quran tapi korupsi juga. Mangkadim tukang macul yang tidak bisa ngaji, yang sholatnya aja masih baca Fatihahnya wala bedolin, dia alhamdulillahirabbil alamin, tapi softwarenya tidak ada masuk virus karena dia hidupnya qanaah, menerima apa adanya, banyak bersyukur kepada Allah. Satu hari dia pekerjaannya dapat 50.000, dia nikmati dan dia bersyukur. Dibandingnya hafal Quran tapi otaknya selalu mikirin hartanya orang lain. Ya, semacam itu. Nah, itulah perbandingan antara software dengan hardware dalam diri kita sendiri. Nah, adapun roh itu, makanya saya ibaratkan, tapi ini saya pengen sebagai contoh saja ya, ilustrasi lah. Lalu jangan kata Buya roh itu adalah ini, tidak. Roh itu adalah setrumnya itu ya, bagaimanapun komputer canggihnya 4K bukan gitu, screennya ya kan begitu, yang terakhir apa tuh CPU yang terakhir tuh ya tetap kalau nggak dicolokin di sini nggak bakal nyala dong. Jadi sumber kehidupan itu adalah roh itu, setrumnya itu yang ada, nggak harus mencabut ya nggak bisa. Nah itu kadang-kadang kita tidak sadar, mengiranya bahwa kita bisa bekerja, kita bisa berbuat, kita bisa berselancar, kita bisa mukul, kita bisa minum, dikiranya iya ya karena setrumnya masih ada rohnya. Kalau sedih cabut rohnya, sekalipun kau cantik jelita dikejar orang, begitu dicabut orang pada lari kok. Namanya apa? Bukan gadis cantik, lu mayat namanya. Orang udah lari. Nah ini seperti halnya masinis ya, di kereta listrik. Dia meyakini bahwa mempercepat kereta bisa, injak gas, bus 120, ngerem, injak rem bisa, berhenti, injak berhenti, diperlambat bisa. Geranya, halo masinis kereta sekian, cepat masuk Gambir, jam 12 tepat harus sudah masuk ke stasiun. Oke bos, injak gasnya lagi. Nanti komando lagi, awas nanti jembatan lintasan belum tertutup rapat, jangan cepat-cepat dulu. Nah, itu iya bos. Ya, begitu alarm listrik mati, apa yang bisa lakukan? Dia nggak sadar. Nah itulah kita hidup kita ketika kita kehilangan roh, ya kita udah nggak bisa apa-apa. Jadi hakikat kehidupan adalah adanya roh itu. Tetapi seperti apa roh itu? Ya sampai sekarang secara ilmu fisika saja, namanya arus listrik nggak kelihatan mata kok. Betul nggak? Bisa dipegang juga enggak. Paling ya setrumnya yang kita rasakan. Tetapi warnanya kayak apa? Iya arus listrik nggak ada, nggak bisa dilihat. Tapi ada kan gitu. Nah makanya roh ya lebih daripada arus listrik, dan itu sangat dirahasiakan Tuhan. Maka Allah sendiri mengatakan ketika ditanya yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi, ketika mereka bertanya tentang roh, katakan roh adalah urusanku. Bukan berarti tidak boleh diteliti, silakan, tapi di penghujungnya at the end you have to say I don't know, or you have to say I know nothing, or I know, I don't know anything, or I know nothing, sama saja. Kedua-duanya adalah aku tidak tahu apa-apa. Begitulah kira-kira. Ya. Jelas ya. Tapi masih menyisakan barangkali Bu ya, tentang bahwa Allah menciptakan jasad kita, roh kita, untuk kemudian menjadi pendamping Allah itu sendiri pada akhirnya. Bagaimana nih Bu ya? Yang pendamping itu rohnya itu, tapi rohnya itu kan disimpan di dalam jasad. Ya kalau jasadnya nggak ada, namanya hantu nantinya. Ya kan gitu. Jadi artinya bahwa jasad itu adalah sebagai tempat persembunyiannya roh, ditaruh di dalamnya, dan sekaligus jasad itu juga sebagai batu uji.
Karena di dalam jasad juga ada nafsu, ada syahwat, ada keinginan dan sebagainya. Disitulah roh kita diuji oleh Tuhan. Ya betapa nyamannya andaikan jasad kita sudah tidak punya tuntutan nafsu, tidak pengen makan, yaitu namanya malaikat namanya itu. Nah, malaikat juga punya besar makhluk ya, ada jasadnya, jasad roh. Jadi roh itu ada jasadnya lagi. Nah kalau jasadnya roh mati sama dengan rohnya, tidak minta apa-apa. Jasad kita kan bagaimana kan kerja biologis. Kitanya perlu masuk, perlu ada glukosa yang masuk. Seperti ada protein, ada nabati, ada protein hayawani, ada perlu kolesterol, perlu gula, perlu ini nutrisi dan sebagainya untuk kebutuhan jasadi. Dan ada hormon-hormon yang tercipta, ada jadi mani, jadi air kencing, jadi air ludah, jadi air kopok, jadi umbel dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kan di dalam diri kita ada katalis. Maka ya tidak bisa tidak akan ada tuntutan biologis semacam itu untuk maksudnya kehidupan. Jadi pada akhirnya ya kita jalani sajalah kehidupan ini. Malah justru saya akan mengatakan, dengan adanya nafsu yang diinstal oleh Tuhan dalam jasad kita, di situ kita mendapatkan kenikmatan di dunia. Bayangkan kalau kita dikasih nafsu, apa enaknya megang pahanya perempuan yang cantik? Sama aja dengan megang pahanya kambing. Kalau kita punya nafsu itulah, maka kita merasakan berbeda pakai gelang emas dengan gelang tembaga. Karena kita punya nafsu itulah kita membedakan ikan asin dengan sambal goreng. Itulah makanya. Jadi kita syukuri dong, malah justru kita syukuri jadi nanti pada akhirnya begini. Tugasmu bukan memusnahkan nafsu, bukan membantai nafsu, tapi mengendalikan nafsu.